Selamat pagi, Bapak, Ibu guru, siswa, siswi SMA Kristen yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, seperti biasa, pagi hari ini kita akan awali hari kita dengan renungan firman Tuhan. Kita akan merenungkan pembacaan firman Tuhan yang sebelumnya kita awali dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang bisa dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Tuhan Yesus, kami ada itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar Tuhan kami nak merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah pada kami Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan, dan biarlah firman yang Kau berikan pada kami Tuhan tidak terbuang salah sia-sia Tuhan, biar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan bacaan diambil dari Mazmur 146 dan ayat natsnya diambil di ayat yang ke-5. Begini firman Tuhan. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Demikian firman Tuhan, dan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah cara menuju kebahagiaan. Semua orang ingin bahagia, itu pasti. Namun ada proses yang harus kita lakukan untuk kita bisa menemukan kebahagiaan itu. Ada yang berhasil menemukan kebahagiaan itu, tapi tidak sedikit juga ada juga yang gagal untuk menemukan kebahagiaan itu, entah usaha-usahanya yang mungkin kurang berkenan atau yang sebagainya. Kenapa orang-orang gagal menemukan kebahagiaan itu? Karena mereka mencari ke tempat yang salah. Di Amsal pasal 16 ayat 20 berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Mazmur 146 ayat 5 menunjukkan bahwa kebahagiaan hanya didapat oleh mereka yang mencari pertolongan dan pengharapan di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus. Dalam kebahagiaan itu pasti ada landasannya, dan landasan kebahagiaan itu adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Namun untuk mengalami kebahagiaan itu secara penuh, kita harus ada usaha. Kita harus membangun cara-cara praktis berdasarkan landasan yang benar itu. Dan dalam hidup setidaknya ada 10 aturan menuju hidup yang lebih bahagia. Dengan landasan yang benar adalah hubungan yang benar dengan Tuhan, ada usaha-usahanya, cara-cara praktis, dan setidaknya ada 10 cara-cara aturan hidup untuk hidup yang lebih bahagia. Yang pertama, berbagi. Yang kedua, melakukan kebaikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, selalu mengucap syukur, bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Bekerja penuh semangat, penuh giat dan semangat. Yang kelima, mengunjungi orang tua dan belajar dari pengalaman mereka. Orang tua tentu lebih banyak pengalaman daripada kita. Oleh karena itu, pasti ada ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat bagi hidup kita. Yang keenam, memandang lekat-lekat wajah seorang bayi dan mengaguminya. Yang ketujuh, sering tertawa-tawa adalah minyak pelumas hidup. Karena hati yang gembira adalah obat. Sedangkan semangat yang patah, keringat tulang. Tentu tertawa-tawa dengan alasan yang jelas ya. Karena sesuatu ya, bukan tertawa-tertawa sendiri karena tidak ada sesuatu. Karena terkadang
bisa membuat kita sakit sendiri. Semangat yang patah, depresi, itu terkadang bisa mendatangkan penyakit bagi kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Kemudian yang ke-8, berdoa untuk mengetahui jalan Allah. Yang ke-9, membuat rencana seperti Anda akan hidup selamanya. Dan itu pasti. Dan yang ke-10, hidup seakan-akan hari ini adalah hari terakhir Anda di bumi. Semuanya itu adalah pemikiran yang baik untuk menjalani hidup yang lebih bahagia lagi. Topanglah masing-masing aturan ini dengan pujian, dan kebahagiaan akan pasti menjadi sempurna. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dalam Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah mengajari kami Tuhan, untuk kami bisa lebih bahagia lagi Tuhan, dan landasan kebahagiaan itu hanya ada di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan Yesus kami terus berpengharapan pada Engkau Tuhan, karena Engkau lah sumber damai sejahtera kebahagiaan Tuhan. Dan biarlah kami juga berusaha untuk bisa hidup kami lebih bahagia lagi Tuhan, tentunya sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami siswa guru hendak menjalankan aktivitas kami. Engkau memberkati Tuhan setiap pekerjaan kami, kegiatan kami, belajar kami, sekolah kami. Biarlah Tuhan Yesus menjadi berkat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sadarkan perbuat yang menyakiti hati sama terlebih Engkau, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.